Ya, misal agar tidak semakin banyak berjatuhan korban akibat baliho partai politik yang semeraut di masa kampanye ini, Pemprov DKI bersama dengan KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik menggelar rapat koordinasi. Hasilnya, partai politik peserta pemilu diberi batas waktu hingga 1 minggu ke depan untuk menurunkan alat peraga kampanye yang bertebaran di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Jelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, jumlah atribut kampanye semakin menyesaki jalan-jalan umum di Jakarta. Tak hanya memenuhi jalan, atribut kampanye ini kerap kali memakan korban, terutama pengendara. Hal ini menimbulkan keresahan bagi warga. Agar tidak semakin banyak memakan korban akibat baliho parpol yang semrawut, Pemprov DKI bersama KPU, Bawaslu, dan perwakilan partai politik menggelar rapat koordinasi. Hasilnya, para peserta parpol sepakat untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang pemasangannya menyalahi aturan dan membahayakan masyarakat. Kampanye nanti disepakati bahwa partai politik bersepakat akan merapikan menurunkan APK yang mengganggu ketertiban mengganggu dan menimbulkan kerawanan serta mengganggu anggota. Ya. Nah, kami dalam hal ini Pemprov Satpol PP membantu, karena tugas kami ini membantu, bukan eksekutor. Ya. Partai politik maupun calon legislatif diberikan batas waktu hingga 1 minggu ke depan untuk menurunkan baliho-baliho yang mengganggu pengguna jalan. Hidayat Azriel, Jakarta. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jakarta melakukan pencopotan dan merapikan alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibat diguyur hujan dan diterpa angin sejak Kamis malam, sejumlah alat peraga kampanye di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan bertumbangan. Menanggapi hal tersebut, pihak dari Bawaslu pun langsung turun tangan dengan mendatangi lokasi kejadian, melakukan pencopotan, serta merapikan alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan. Tak hanya itu, pihak dari Bawaslu juga menghubungi beberapa perwakilan partai politik untuk mendatangi lokasi dan segera merapikan alat peraga kampanye itu. Dalam penertiban kali ini, Bawaslu juga menemukan sejumlah pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar peraturan. Namun pihak Bawaslu tidak bisa langsung menertibkannya sebab keputusan mereka hanya bersifat rekomendasi. Itu memang terkait pelanggaran APK yang hari ini ada, kita memang koordinasi kepada peserta pemilu, juga kepada pemerintah setempat, yaitu mungkin di sini ada Wali Kota dan Satpol PP jajarannya, dan juga ada pihak terkait. Kalau di sini dalam hal ini kita melibatkan mengkoordinasikan kepada dinas pertamanan. Itu Bawaslu nggak bisa bertindak sendiri, walaupun itu jelas-jelas melanggar di KPU-nya. Ya, karena kita ini kan wewenang kita hanya merekomendasikan, gitu. Jadi kita hanya melalui surat dan kita tidak bisa melakukan eksekusi langsung Bawaslu itu. Sebelumnya alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan kembali memakan korban terhadap pasangan suami istri lanjut usia di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Kedua pasutri lansia itu terjatuh dari sepeda motor yang mereka tumpangi karena tertimpa sebuah tiang bendera partai politik. Akibat peristiwa itu, keduanya pun dilarikan ke rumah sakit setempat sebab mengalami sejumlah luka pada bagian wajah dan kaki. Tim Liputan, BTV.